Baik jamaah, kita kembali lagi di Jalan Dakwah BTV Meraih meski tak sempurna tapi saling menerima. Nah, janganlah mencari yang sempurna tapi jadilah siap menerima. Nanti Ayah Hilman lanjutkan tausiahnya Ayah. Tapi sebelumnya seperti biasa, beri bacakan dulu pertanyaan dari jamaah yang masuk ke Instagram kami di @jalandakwah_btv_official. Sudah ada pertanyaan dari @diana_susiwati99. Assalamualaikum Bang Bedu dan A. Hilman. Saya Diana. Mau tanya tentang hukumnya suami yang selalu menganggap istrinya ini tidak pernah lebih sempurna dari ibunya. Saya sudah nikah 10 kali. Belum hapus. Saya sampai shock saya baca aja. Saya sudah nikah 10 tahun dan saya tidak pernah merasa bahagia. Menikah 10 tahun tidak pernah merasa bahagia karena selama 10 tahun suami saya selalu merasa kalau ibunya dia lebih sempurna dalam hal apapun daripada saya yang merupakan istrinya sendiri. Mohon penjelasannya. Kenapa bukan suaminya? Kan sudah jelasin. Bagaimana menghadapi situasi seperti ini? Silakan Hilman. Bunda, ada satu hal yang harus suami pahami tentang perasaan istri. Istri itu paling tidak suka dibanding-bandingkan. Setuju? Bahkan mungkin lebih luasnya yang namanya perempuan itu tidak suka dibanding-bandingkan. Kenapa AA tahu? Qadarullah anak saya semuanya perempuan. Dan saya tahu perasaan hati perempuan. Termasuk ibu saat jadi istri. Ketika ibu dibandingkan dengan orang lain, sakit hati. Betul nggak? Apalagi izin, ini terus dibanding-bandingkan dengan ibunya sendiri. Mungkin kalimatnya bukan dibandingkan. Kalau kita merasa ibu kita lebih baik, bilang sama istri kita, mudah-mudahan kamu bisa belajar seperti ibuku kalau masak. Gitu ya. Mungkin kamu bisa belajar seperti ibuku kalau melayani ayahku. Misal begitu. Tapi bukan untuk dibandingkan. Karena bagaimanapun pasti beda. Betul? Dan ingat, rumah tangga yang sering membandingkan satu sama lain rasanya sulit. Apa? Sulit. Apa? Sulit mendapatkan kebahagiaan. Betul? Hilang kebaikan pasangan teh yang nampak hanya kekurangannya. Maka pada akhirnya minta maaf sama istri kita yang suka dibanding-bandingkan dengan siapapun. Ya jangankan istri atuh, suami dibandingin sama yang lain, mau tidak? Tidak. Ayah. Iya Bunda. Iya Bunda. Aku tuh pengen punya suami tuh yang semangat, tanggung jawab. Apakah selama ini Bunda tidak melihat itu pada diri Ayah? Lihat, Ayah. Iya, lihat tetangga Bunda. kita. Siapa? Pak Agus. Yang baru meninggal? Enggak belum meninggal. Pak Agus usianya lebih muda daripada kamu. Tapi hartanya, kedudukannya lebih tinggi daripada kamu. Gimana Ayah bisa lebih tinggi daripada Pak Agus kedudukannya? Kenapa? Karena Ayah sering kedudukan Bunda. Ayah mau berdiri kedudukan lagi, Ayah mau berdiri kedudukan lagi. Jadi gak bisa tinggi-tinggi. Jadi kedudukan Ayah pendek terus. Coba digituin, capek gak? Coba sekarang ganti kalimatnya. Ganti kalimatnya. Ayah. Iya Bunda. Ayah tahu kan Bunda tuh sayang banget sama Ayah. Ayah tahu Bunda. Ayah tuh mau, Ayah teh terus ya. Ada apa Bunda? Kalau mau nyemangatin jangan pakai orang lain. Iya.
Aku tuh mau ayah lebih semangat kerjanya. Aku tuh mau ayah jadi teladan terbaik buat anak-anak. Aku tuh mau anak-anak lihat ayah teh bangga, ayah teh kerja keras. Bisa gak begitu? Gak usah bawa-bawa Pak Agus. Betul? Kalau digituin, suami juga punya hati. Gak mau dibandingin. Sama suami juga jangan bandingin istri kita dengan istri orang lain. Bunda. Masih ayah nih. Bunda sekarang. Oh saya Bunda. Iya. Oh iya sayang. Ya. Bunda. Iya ayah. Bunda. Ya ya. Bunda tahu nggak? Apa sih ayah? Ayah tuh lihat Bunda sekarang makin gak jelas. Di depan badan teh kayak truk tronton gitu. Di belakang kayak minibus gitu. Ayah lihat tetangga kita, istri Pak RW, meni cantik istri Pak RW mah. Badannya bagus, kulitnya mulus. Ari kamu meni sok ibu digituin, sakit nggak? Karena menghadirkan orang lain. Ganti kalimat. Ganti. Bunda. Iya ayah. Bunda tahu nggak? Ayah tuh kalau lihat Bunda sehat, kalau lihat Bunda teh badannya teh seger gitu, Bunda teh pasti ayah teh akan bahagia banget. Ayah seneng lihat Bunda badannya seger. Iya. Bunda mandi dulu ya ayah. Iya. Biar seger. Iya. Ayah tuh mau Bunda sehat. Iya. Mulai besok kita nge-gym sama-sama ya. Nge-gym. Bunda senam ya. Senam Zumba ya. Zumba. Iya. Zumba lagi. Iya. Nanti ayah anterin ya. Makasih. Atau mau di rumah kita siapin alat buat olahraga Bunda gimana? Emang ayah mau beli itu buat Bunda? Mau. Itu kan mahal ayah. Enggak apa-apa. Asalkan Bunda sehat, Bunda juga seger, ayah beliin. Serius ayah? Serius. Ya. Bunda. Kalau mau nasehatin jangan ngebandingin. Betul nggak? Maka pada akhirnya rumah tangga itu saling, bukan saing. Nah, ulangi. Rumah tangga itu saling, bukan saing. Jangan mencari yang sempurna, tapi jadilah yang siap menerima. Gimana caranya? Ada 3 saja. 1, kekurangan pasangan kita pasti ada hikmah untuk kita. Setuju? Sering bilang, Bunda, kalau semuanya sempurna, nanti Bunda lupa bersyukur. Betul nggak? Rumah tangga kita kalau baik-baik saja, di mana dapat pahala sabar? Bunda mungkin nggak mau tahajud lagi kalau nggak ada masalah. Mungkin Bunda juga nggak doa lagi kalau doanya semua dikabulkan. Betul nggak? Jadi pastikan ada hikmah di balik kekurangan pasangan. Betul? Yang kedua, yakin di balik kekurangan kita ada pahala yang Allah siapkan. Betul nggak? Kan rumah tangga emang begitu Bun. Ada yang pasangannya baik, ya. Ada yang suami baik, istrinya tidak baik. Ada? Rumah tangga siapa? Nabi Nuh. Betul? Nabi Nuhnya baik, istrinya tidak baik. Ada yang kedua, suaminya tidak baik, istrinya baik. Ada? Rumah tangga siapa? Fir'aun. Ada yang ketiga, suaminya tidak baik, istrinya tidak baik. Ada? Rumah tangga siapa? Abu Lahab. Ada yang keempat, suaminya baik, istrinya baik. Ada? Rumah tangga siapa? Sebut saja rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong jawab, Nabi Muhammadnya sangat baik, istrinya sangat baik. Pertanyaannya, diuji atau tidak? Diuji. Ada ujian tidak? Ada. Suami ibu Nabi bukan? Bukan. Terus ibu baik banget enggak? Suami ibu bukan Nabi, betul?
Ibu juga nggak baik-baik banget kan? Iya kan? Terus bunda menuntut yang sempurna. Mohon maaf. Cinta terbaik bukan dia yang menunggumu di puncak, tapi dia yang menemanimu di Jagorawi. Dari Jagorawi nanjak diikut. Di pendakian gitu maksudnya kali ya. Dan yang ketiga, di balik kekurangan pasangan pasti ada pelajaran yang Allah titipkan. Setuju? Jangan mengeluh. Orang yang suka mengeluh rizkinya jauh. Belajar menerima walaupun pasangan kita tidak sempurna. Insya Allah. Baik, langsung saja. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau jadi istrinya Firaun? Masuk surga, Bu. Istrinya Firaun masuk surga. Ibu gak mau masuk surga. Makanya jangan terjebak dengan. Iya, tapi nggak Firaun juga kali. Makanya kalau ibu mau masuk surga, biarin suami ibu jadi Firaun sekalian. Silakan, pertanyaannya siapa? Oke, ibu iya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna. Suaranya kayak saya akrab suaranya. Iya, kayak saya akrab suaranya. Iya. Bisa aja. Kirain pengumuman apa? Iya. Ya, saya kayak akrab suaranya ya. Coba salam lagi, salam lagi Bu, salam lagi Bu, salam Bu. Perkenalan. Salam dulu, salam lagi, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Salam warahmatullahi. sekarang beda. Perkenalkan, Ya. Iya bunda. nama saya Ibu Tini dari Majelis Taklim Nurul Falah Cirangkong Bogor. Cirangkong Bogor, tepuk tangan untuk orang Bogor. Mau curhat sedikit Iya Boleh. boleh bunda. Gini tentang istri menantu. Istri atau yang- menantu? Menantu. Menantu. Saya punya menantu. Iya, ibu punya menantu. Menantu saya tuh Hidupnya ya Allah, dari udah cantik, Oh. ilmunya, ini ibadahnya rajin, cantik, orang kaya. menantu ibu. Ya. Maksudnya hidupnya nikmat banget lah gitu Ya, pokoknya. ya. Pokoknya segalanya ada di dia. Oke, Ya. ya. Terus anak saya dari kecil ketabrak motor. Astaga, ya Iya. Allah, Mam. Sampai sebelum nikah ini ya, Iya. cerita ini dulu Mbak Ayah. Ketabrak motor, terus kakinya diamputasi. Astaga, Ya. iya, maaf. Berarti kan cacat ya. Artinya Tapi ada ketidaksempurnaan dalam anak ibu iya. itu. Maaf, ya. Saya punya menantu ini untuk ibu-ibu ya. Ya Allah. Baik banget orang ibu. Ya, baik sekali itu ya. Udah cantik, udah baik, cantik, kaya. baik, kaya. Tapi Ibadahnya keluarga rajin. saya di keluarga yang tidak mampu, udah cacat anak saya. Tapi alhamdulillah bisa mengayomi anaknya, istrinya, ibadahnya rajin. Nah suatu saat sebelum nikah menantu saya kan orang kaya ya. Iya, orang kaya tadi Ya, dikasih tahu ya. orang kaya. Bu. Iya. Ibu udah 3 Apa? kali saya dengar ngomong orang kaya Iya. anaknya menantu ibu. Iya. Dia dijodohkan sama orang tuanya. Padahal sebelum menikah, menantu ibu sudah pernah dijodohkan sama orang tuanya. Iya. Sudah. Sebelum Sudah. menikah dengan anak ibu kan? Iya, ya kan? Oke, iya. sudah akan dinikahkan. Udah dijodohkan sama orang kaya, Empat, terus saya cakep. bilang, empat. Empat ibu. Pokoknya Iya. semuanya ada di dia. Iya. Nah, kan anak saya mah Siapalah udah- dianggap lagi lah iya. ya. Anak saya mah kan udah ketahuan ya. Iya, kondisi dan keadaannya kondisinya kita bisa. tidak memungkinkan. Iya, oke, ya. baik. Kalau tidak sebanding, Tidak sebanding dengan menantu ibu yang menantu saya. Iya. Ya. Pertanyaan saya, Nah. Pertanyaan ibu, iya. pertanyaannya Iya. gimana nanti
di akhirat nanti menantu perempuan saya. Yang mana? Iya, menantu perempuan Iya. saya. Di akhirat nanti pahalanya Oke, udah soleh. kalau anak ibu kita paham kondisinya. Iya. Ya, walaupun begitu tapi mendapatkan jodoh yang luar biasa ya, Bu, Iya. ya. Baik. Nah, Oh, pertanyaannya Ibu adalah, pertanyaannya, apakah nanti di akhirat ya pahala menantu perempuan Ibu. saya di akhirat nanti gimana pahalanya gitu. Iya. Karena ngelihat kondisi anak saya yang Iya, tadi udah kekurangan dikasih. sama kekurangan, iya. Iya, gitu. Bu. Iya. Terima kasih Ibu. atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Gimana? Jadi Pertanyaan. alhamdulillah anak ibu ini sepertinya mendapatkan bidadari dari surga Iya. yang sudah turun ke dunia terlebih dahulu. Iya. Walaupun anak ibu ini mohon maaf dalam kondisi yang bisa dibilang kurang sempurna, tapi mendapatkan menantu yang cantik, rajin ibadah, kaya. Apakah pahala yang akan didapat di akhirat kelak dari menantu ibu yang cantik, rajin ibadah, kaya? Silakan. Bunda, Allah itu memberi takdir kepada kita kadang dengan dua keadaan. Satu, sesuai harapan kita. Kadang juga tidak sesuai dengan harapan kita. Betul? Tapi yang harus Bunda fahami dan yakini, semua yang Allah takdirkan itu pasti yang terbaik. Di mata kita mungkin tidak seimbang. Tapi di mata Allah boleh jadi itu yang seimbang. Betul? Ibu ngerasa kenapa ya anak aku teh yang tadi biasa-biasa saja bahkan punya kekurangan, ketemu pasangan yang cantik, kaya, soleha. Mohon maaf, jangan melihat itu sebagai patokan, betul? Karena Allah tidak melihat itu. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakinallah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat manusia dengan penampilan luarnya. Akan tetapi Allah melihat manusia dari hati dan amal yang dilakukannya. Betul? Maka Bunda bersyukur punya mantu yang baik tadi. Dan gak usah diomong-omongin juga kali. Gak usah kali. Mungkin ibu hanya Bersyukur. kok bisa bersyukur. Cukup, Iya. cukup. Iya. Dan justru itu anugerah dari Allah. Betul? Syukuri, nikmati, jalani. Tuh 2, 3. Syukuri, nikmati, jalani. Dan nanti doa mudah-mudahan bukan. Mudah-mudahan kaya. Mudah-mudahan bukan hanya bersama di dunia, tapi bersama sampai di surga. Betul? Kelebihan pasangan jadi ujian syukur, kekurangan pasangan jadi ujian sabar. Dan menurut AA, maaf ya, ibu jangan memahami ujian teh yang sifatnya serba kurang atau serba nggak ada. Jangan-jangan punya mantu yang kaya tadi, punya mantu yang cantik, yang sempurna tadi, boleh jadi itu ujian yang sebenarnya. Betul nggak? Sok kitanya biasa, tapi izin besan kita luar biasa. Kadang ada mindernya. Betul nggak? Kadang perasaan teh asa nggak seimbang. Betul nggak? Boleh jadi itu teh ujian juga. Maka izin Bunda, sekarang pantaskan diri kita agar dengan siapapun kita bersanding, tetap menjadi bersanding dalam kebaikan. Tepuk tangan buat Bunda. Baik ibu, insya Allah akan bertemu di surga bu ya. Amin.
dengan menantu ibu yang cantik dan kaya, soleh. Siapa? Silakan, sebelah kanan. Iya, Ya, silakan. Ibu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aihera, perwakilan dari Majelis Ta'lim Al-Maratus Solihah, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang. Sumedang, tepuk tangan untuk orang Sumedang. Sebentar. Ibu kalau saya perhatikan kok wajahnya mirip artis terkenal sih. Siapa Bang Bedu? Kayak Bunda Hetikus Endang. Iya. Iya benar ya Bu ya. Iya. Izin Iya, saya Bunda. mau menyampaikan Iya, Bunda. titipan pertanyaan dari teman dekat saya. Iya. Mana Curhat dekatnya? dikit. Titipannya mana? Oh, curhatannya. Iya, curhatannya. Baik, Bunda. Dulu teman saya waktu SMA katanya punya cita-cita pengen nikah sama orang kaya raya. Ini. Biar hidupnya enak. Dan akhirnya alhamdulillah kesampaian. Mohon maaf teman ibu wanita atau pria? Istri teman saya. Istri. Perempuan. Perempuan berarti oke. Perempuan. Pengen dapat lelaki atau suami orang kaya ya Bu ya. Oke. Sekarang suaminya kaya raya. Alhamdulillah. Dan teman saya dikasih jatah bulanan yang banyak. Tapi Aduh, ada tapinya. kenyataannya dalam hidupnya yang kaya ini tetap ada luka yang terasa. Ada luka yang terasa. Ada luka. Ada luka. Walaupun kaya tapi ada luka Bang Bedu. Bukan cuma ibu, saya juga terluka ini ya. Ada luka yang terasa. Terasa. Di bagian Padahal mana? kaya raya. Di bagian mana lukanya Bu? Karena selama ini Ya udah cuekin aja nggak apa-apa. Saya mah. suaminya terlalu semena-mena sama istrinya. Semena-mena. Iya, dikarenakan suaminya sudah memberi jatah bulanan yang banyak. Berapa bulan tadi Bu? Jadi- 1 miliar. Terlalu seenaknya. Iya. Seenaknya di sini dalam artian istrinya itu tidak dikasih kesempatan dalam berbagai apapun. Apalagi dalam penampilan istrinya. Terlalu selalu diatur sama suaminya. Lama-lama teman saya merasa jadi burung yang ada dalam sangkar emas. Oh, jadi sekarang kondisinya teman ibu udah jadi burung. Seperti burung yang ada dalam sangkar sangkar emas. emas. Walaupun Iya. sangkarnya emas tapi dia tidak bisa berterbang bebas. Oke, iya. Terus teman saya mau bertahan menerima kekurangan suaminya. Tapi dalam hati teman saya tidak bahagia. Pertanyaannya, langkah apa yang baik menurut AA yang harus diambil? Apa harus tetap bertahan? Apa harus bercerai? Sekian dan terima kasih pertanyaan dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dia bertahan atau bertengger? Apa? Bercerai? Berpisah. Berpisah. Mohon. Kalau Bang Bedu jadi burungnya mau gimana kira-kira? Ini. Bang, Terbang aja. saya ingin bebas. Pengen bebas. Ku ingin bebas bersamamu. Jaga apa yang mencari. Iya. Ku ingin terbang. Ya. Kalau saya ingin terbang bebas. Kalau Bang Bedu pilih bebas aja. bebas. Menikmati ciptaan Allah yang luas dan banyak. Oh, jadi kalau Bang Bedu terkekang nggak mau. Enggak, Mending bebas. mending bebas. Jangan-jangan ini curhatan Anda ya. Oh bukan. Ya, sudah, ya. Jadi bebas. Nanti kita nyabu ya. Jadi bebas. Nanti kita nyabu. Ya. Jadi kita jawab kapan nih? Setelah burungnya bebas.
setelah ini kita akan dengarkan jawaban dari Ahilman. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.